Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang determinan yang beranggotakan saya sendiri, Vivi Kristanti, NIM 2019-53078. Dan perkenalkan anggota kami yaitu yang pertama Muhammad Zainal Arifin, NIM 2019-53088. Amrina Amalia Rosyada, NIM 2019-53087. Anggit Fidianto Wibisono, NIM 2019-53084. Tegar Bagus Sadewa, NIM 2019-53083. Wanda Aprilia Putri, NIM 2019-53090. Yang pertama kita akan menjelaskan tentang determinan. Determinan adalah besaran atau nilai yang berhubung dengan matriks persegi. Jika determinan suatu matriks persegi tidak sama dengan 0, maka matriks persegi tersebut mempunyai balikan atau inverse. Sebaliknya, jika determinan suatu matriks persegi sama dengan 0, maka matriks tersebut tidak mempunyai balikan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang determinan ordo 2x2. Jika terdapat matriks A baris pertama kolom pertama, A baris pertama kolom kedua, A baris kedua kolom pertama, A baris kedua kolom kedua, maka determinan dari matriks A adalah determinan A baris pertama kolom pertama, A baris pertama kolom kedua, A baris 2 kolom pertama, A baris 2 kolom 2 sama dengan A baris pertama kolom pertama dikali A baris 2 kolom 2 dikurangi A baris 2 kolom pertama dikali A baris pertama kolom kedua. Contoh, tentukan determinan dari A 4 min 3 5 1. Penyelesaiannya adalah determinan A 4 min 3 5 1. 4 dikali 1 dikurangi 5 dikali min 3 sama dengan 4 ditambah 15 sama dengan 19. Nama saya Anggit Fidianto Wibisono, NIM 2019-53084. Di sini saya akan menjelaskan sifat-sifat determinan. Yang pertama, jika A adalah sembarang matriks bujur sangkar yang mengandung sebaris bilangan 0, maka determinan A sama dengan 0. Kedua, jika A adalah matriks segitiga yang berordo n, x, n, maka determinan A adalah hasil perkalian dari elemen-elemen yang terletak pada diagonal utama, yaitu determinan A sama dengan A11, A22, A33, dan A seterusnya. Contoh, determinan A 8, 0, 0, 2, min 1, 0, min 1, min 6, 2 sama dengan 8 kali negatif 1 kali 2 sama dengan hasilnya adalah negatif 16. Yang ketiga, misalkan A adalah sembarang matriks bujur sangkar yang berordo n kali n, maka jika A1 adalah matriks bujur sangkar yang dihasilkan bila sebaris dari matriks A dikalikan dengan sebuah konstanta K, operasi elementer H, I, pangkat K, A, maka determinan A1 sama dengan K determinan A. B. Jika A2 adalah matriks yang menghasilkan bila dua baris dari matriks A diperlukan tempatnya, operasi elementer H, I, J kali A, maka determinan A2 sama dengan negatif determinan A. Jika A3 adalah matriks yang dihasilkan bila sebuah kelipatan dari satu baris matriks A ditambahkan kepada baris yang lain, operasi elementer H, I, J, K, pangkat K, A, maka determinan A3 sama dengan determinan A. Contoh, A 101, 212, 341. A1 sama dengan H1 pangkat 2, A sama dengan
201 412 641. A2 sama dengan H12, A sama dengan 011 122 431, dan A3 sama dengan H23 pangkat negatif 2, A sama dengan 0 negatif 2 1 1 negatif 3 2 4 2 1. Dengan metode Sarus dapat diperoleh yaitu determinan A sama dengan 1 kali 1 kali 1 tambah 2 kali 4 kali 1 ditambah 3 kali 0 kali 2 dikurang 3 kali 1 kali 1 dikurang 1 kali 4 kali 2 dikurang 2 kali 0 kali 1 sama dengan 1 tambah 8 tambah 0 kurangi 3 kurangi 8 kurangi 0. Hasilnya adalah negatif 2. Berdasarkan sifat 3A, maka determinan A1 sama dengan K kali determinan A sama dengan 2 kali negatif 2 sama dengan negatif 4. Berdasarkan sifat 3B, maka determinan A2 sama dengan negatif determinan A sama dengan negatif kali negatif 2 sama dengan 2. Berdasarkan sifat 3C, maka determinan A3 adalah determinan A sama dengan negatif 2. 4. Jika A adalah suatu matriks bujur sangkar yang mempunyai dua baris yang sebanding, maka determinan A sama dengan 0. 5. Jika A adalah matriks bujur sangkar dan AT merupakan transpos dari matriks A, maka determinan A sama dengan determinan AT. 6. Jika A adalah matriks yang berordo n kali n dan K adalah suatu skalar, maka determinan KA sama dengan K kali n determinan A. Sekian dari saya. Seterusnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Muhammad Zainal Arifin. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zainal Arifin, NIM 2019 53088. Saya akan melanjutkan yang tadi dijelaskan oleh Anggit Firdianto Wibisono. Sifat-sifat determinan yang ketujuh, misalkan A, B, dan C adalah matriks yang berordo n kali n, yang hanya berbeda di dalam sebuah baris tunggal, katakanlah baris ke R dan anggaplah baris ke R dari C, dapat diperoleh dengan menambahkan elemen-elemen yang bersangkutan ke dalam baris R dari A dan di dalam baris ke R dari B, maka determinan C sama dengan determinan A plus determinan B. Contoh matriks A 175 203 147 dan B adalah 175 203 10 min 1. C adalah 175 203 1 plus 0 4 plus 1 7 plus min 1. Maka determinan dari matriks C adalah determinan dari matriks A ditambah determinan dari matriks B, seperti yang ada di poin ke-7. Yang sifat determinan yang ke-8, jika A dan B adalah matriks bujur sangkar yang ordonya sama, maka determinan A kali B sama dengan determinan A kali determinan B. Contoh matriks A dan matriks B dan matriks AB. Maka dapat diperoleh determinan A kali determinan B sama dengan 1 kali negatif 23 sama dengan negatif 23, sehingga determinan AB adalah determinan A kali determinan B. Selanjutnya, minor kofaktor dan ekspansi kofaktor. Minor, jika A adalah suatu matriks bujur sangkar berordo n kali n, maka minor dari elemen A, I, J dinyatakan oleh M, I, J, A dan didefinisikan sebagai determinan dari submatriks yang tersisa atau tertinggal setelah matriks ke I dan kolom ke J dicoret atau dihilangkan dari matriks A. Contoh, misalkan A matriks 1 3 1 min 4 2 5 6 1 4 8, maka M11 dari A sama dengan matriksnya 5 6 4 8 sama dengan 40 min 24 sama dengan 16. Nama saya Amrina Amalia Rosyada, NIM 2019 53087, akan menjelaskan tentang kofaktor dan ekspansi kofaktor. Yang pertama kofaktor. Kofaktor dinyatakan dengan JI.
J A sama dengan min 1 I plus J M I J A. Matriks kofaktor dari matriks A dinyatakan dengan Kof A adalah suatu matriks yang elemen-elemennya merupakan kofaktor dari elemen A I J. Contoh misalkan matriks A 3 1 min 4 2 5 6 1 4 8. Maka M11A adalah 5 6 4 8 sama dengan 40 min 24 dari hasil silang kemudian dikurangkan sama dengan 16. Maka kofaktor dari elemen A11 adalah C11A sama dengan min 1 plus 1 M11A sama dengan 1 kali 16 sama dengan 16. Kemudian ekspansi kofaktor. Untuk umum dari ekspansi kofaktor adalah det A sama dengan AIJ, CIJA plus AI2J, C2JA plus dan seterusnya. Untuk ekspansi J sama dengan 1, 2, dan seterusnya. Ekspansi kofaktor sepanjang kolom ke J. Kemudian begitu pula dengan ekspansi kofaktor sepanjang baris ke I. Contoh, misalkan matriks A 31 min 4 2 5 6 1 4 8. Maka det A dengan ekspansi kofaktor sepanjang baris 1 adalah det A sama dengan A11 kali C11 plus A12 C12 plus A13 kali C13. A11-nya diperoleh dari baris 1 kolom 1 3 dikali C11-nya 16 plus 1 kali min 10 plus min 4 kali 3 sama dengan 48 min 10 min 12 sama dengan 26. Saya Tegar Bagus Sadewa, NIM 2019-538083. Di sini saya akan menjelaskan tentang determinan ordo 3x3. Diketahui suatu matriks A11, A21, dan A31, A12, A22, A32, dan A13, A23, dan A33, maka determinan matriks A yaitu kurung tutup A atau A. Berdasarkan definisi di atas adalah A11, A22, dan A33 ditambah A12 dan A23 dan A31 ditambah A13, A21, dan A32 min A13, A22, dan A31, A12, A21, A33 min A11, 23, A32. Contoh, hitunglah determinan dari matriks A. Jika 2 min 4, 1, 1 min 2, 3, 5, 1, dan min 1, jawabannya adalah determinan A2 min 4, 1, 1 min 2, 3, 5, 1 min 1. Total jawaban di ini adalah min 55. Dan saya juga akan menjelaskan tentang ordo besar. Penyelesaian determinan ordo besar. Penyelesaian ordo besar dapat dilakukan dengan mengkombinasikan operasi elementer, sifat-sifat determinan, dan ekspansif kofaktor. Adapun caranya sebagai berikut. Carilah baris atau kolom yang sudah mengandung banyak nilai nol, atau cari baris atau kolom yang banyak mengandung elemen 1 atau min 1. Kalau tidak ada, maka transformasikan matriks tersebut dengan operasi elementer H atau K sehingga mendapatkan elemen 1 atau min 1. Dengan memperhatikan sifat-sifat determinan, jadikan 0 semua elemen, baris atau kolom yang dipilih dengan elemen 1 atau min 1 dengan operasi elementer H atau K yang dipilih serta memuat elemen 0 paling banyak. Nama saya Wanda Aprilia Putri,
NIM 2019-53090. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan atau menjelaskan contoh soal dari determinan orde besar. Ini contoh soalnya, yaitu hitunglah matriks tersebut yang berordo 5 kali 5. Cara menjawab atau penyelesaiannya sebagai berikut. Kita memilih cara mencari determinan pada nomor 1 yang dijelaskan teman saya sebelumnya, karena di dalam matriks tersebut terdapat elemen yang bernilai 1, yaitu kita memilih kolom ke-1 yang ada elemen satunya atau nilai satunya. Ini kita memilih kolom pertama atau ke-1 dengan elemen 1 di sini. Maka sisa elemen pada kolom ke-1 yaitu A baris kedua kolom ke-1, A baris ke-4 kolom ke-1, dan A baris ke-5 kolom ke-1. Yaitu yang nanti dijadikan 0. Ini itu dijadikan 0. Dengan operasi elementernya, H21 pangkat min 2 atau kali min 2. Ini dikalikan min 2. Lalu H41 pangkat min 1 atau dikalikan min 1. Ini dikali min 1. Dan H51 pangkat min 2 atau dikali 2. Ini dikalikan min 2. Lalu diperoleh matriks seperti berikut ini, atau matriks tersebut yang saya ini. Dengan ekspansi sepanjang kolom ke-1 diperoleh A11 kali C11 plus A21 kali C21 plus A31 kali C31 plus A41 kali C41 plus A51 kali C51, di mana A21, A31, A41, dan A51 itu sudah bernilai 0. Jadi, tidak usah mencari C21, C31, C41, dan C51. Maka langsung diperoleh sebagai berikut. Lalu diperoleh ini sama dengan 1 kali min 1 pangkat 1 plus 1 atau min 1 pangkat 2. Dan matriksnya sebagai berikut. Kemudian kita mencari elemen yang bernilai 1 atau min 1 lagi.
yaitu kita memilih pada baris ketiga. Kita memilih pada baris ketiga ini yang elemennya bernilai min 1 dan dilakukan operasi elementer K31 pangkat 1 atau dikali 1. Ini K31 dikali 1. Ini dikali 1. Dan K41 pangkat min 2 atau dikali min 2. K41 dikali min 2. Maka diperoleh sama dengan A 31 kali C 31 plus A 32 plus kali C 32 plus A 33 kali C 33 plus A 34 kali C 34. Tuh. Di mana nilai A32, A33 dan A34 itu bernilai 0, maka kita tidak perlu mencari C32, C33, maaf ini kurang, C33 dan C34. Lalu langsung dapat diperoleh ini. Langsung bisa dapat diperoleh matriks tersebut yang saya lingkari ini. Lalu kita mencari dengan ekspansi kofaktor sepanjang baris ketiga, maka diperoleh ini tersebut sama dengan min 1 kali min 1 pangkat 3 plus 1 atau min 1 pangkat 4 dan matriksnya tersebut diperoleh tersebut. Lalu kita memilih lagi atau mencari lagi elemen yang bernilai 1 atau min 1. Kita memilih baris ketiga yang ada elemen bernilai 1. Dan dilakukan operasi elementer K13 pangkat 3 atau dikali 3. K13 dikali dengan 3 dan
K23 pangkat 3 atau dikali 3. K23 dikali dengan 3. Maka hasil yang diperoleh itu sama dengan A31 kali C31 plus A32 kali C32 plus A33 kali C33. Hasilnya didapatkan maka dapat didapatkan matriks sebagai berikut. Ini ada min-nya karena ini min 1 kan min 1 pangkat 4 hasilnya positif jadi 1. Berarti min 1 kali min 1 min 1 kali 1 itu kan min 1. Jadi kan min. Ini min-nya ditaruh di sini. Hasilnya matriknya itu min matrik tersebut dengan ekspansi faktor sepanjang baris ketiga diperoleh sama dengan min 1 kali 1 kali min 1 pangkat 3 plus 3 atau min 1 pangkat 6. Dan ini matriknya. Lalu diperoleh min kurung buka min 230 plus 294 kurung tutup sama dengan min 24. Dan ini hasil akhirnya. Karena ini matriknya udah berada di ordo 2 kali 2. Ordo dan bisa dijumlahkan dan hasilnya ini. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Dan sekian dulu dari kami atau kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.